5-10 tahun lagi Ibu Mega sudah sepuh. Siapa yang hendak menggantikan keturunan Soekarno? Andai karena rakyat masih mengharapkan keturunan Soekarno. Belum terlihat. Nah, sementara mereka semakin kuat. Mereka bukan individu tapi kelompok. Ya, Amin Rais, semua keturunannya Disdam Sudin, semua keturunan berpola yang sama. Akhirnya kita akan hancur terus kalau nggak dibenahin sekarang. Sekarang TNI sedang digoyang nih Pak. Pak Dudung dikatakan menghina agama. Ini karena aturan-aturan yang bodoh, ya, jadi mengacau. Bayangkan kalau lagi seperti ini kemudian diserang oleh negara luar, hancur. TNI-nya lagi kena isu agama, ya. Jadi Pak Andika jangan diam, ya. Memang ada laporan ke POM TNI, tapi bertindaklah, hajar itu khilafah. Apa itu karena agama kalian digoyang-goyang. Kita bukan TNI, TNI bukan TNI agama, ini TNI nasional. Tentara Nasional Indonesia, bukan tentara khilafah Indonesia. Lawan. Ya, Bung Beta Amerika, silakan. Selamat malam. Selamat malam Pak Paul. Selamat malam, selamat siang Bung Beta. Terima kasih Pak Paul. Pak Paul, JK ini udah jelas-jelas khilafah tulen dia Pak. Tulen. Dia ini waktu naik dengan SBY jadi wapres di 2000 berapa itu? 2004. Ada namanya, saya sebut nama lah ya, sudah almarhum lah. Guru besar UI, dijanjikan sebagai Menko Equin. Kemudian digagalkan oleh JK karena namanya Pak Irsan Tanjung, istrinya Ibu Siregar. Dia itu dilahirkan Muslim, namun Tuhan menjamah dia dan dia menerima kebenaran Pak, menjadi Kristen. Dan Kristen taat sekali, lebih taat daripada yang dilahirkan Kristen mungkin menurut mata saya. Dia dijanjikan Menko Equin, tapi tidak dilantik Pak, bahkan tidak dihubungi, tapi tetap diundang ke istana. Begitu sampai di istana, dia salam-salam, waktu acara salam-salam, dia salam juga SBY, JK di awalnya. Waktu sampai di JK, dibisikan oleh JK, kamu sih nyebrang, kalau enggak kamu udah pasti jadi Menko Equin. Dari sini kita tahu JK ini biadab. Ya. Padahal orang pintar sekelas Pak Irsan Tanjung itu bisa memajukan Indonesia secara ekonomi. Hanya karena tidak seagama dengan Yusuf Kala. Nah ini jelas sudah. Ini udah harus terbuka semua. Bagaimana Yusuf Kala dan khilafah ini ingin merubah Indonesia menjadi negara agama. Dari situ aja udah jelas Pak. Tambah dengan aturan yang diresmikan di DPR, dibuat di DPR. Memang untuk mengislamisasikan Indonesia. Nah sekarang orang muslimnya deh sekarang yang non khilafah. Kalian mau jadi kayak Syria, dibikin seperti Syria atau seperti Afghanistan. Cobalah berpikir cerdas gitu. Mana ada negara agama, khususnya negara Islam yang sejahtera, ya. Kecuali Arab Saudi, itu pun karena campur tangan Amerika sama Inggris. Amerika ya. Ya. Jadi, sebelum 1970 mereka juga melarat, Pak. Betul, Pak, betul. 1930 kan baru ada oil drilling di sana kan, BP sama Texas kan. Iya. 1970 mereka baru mulai panen tuh. Lihat Pakistan tetangganya Palestina. Apa yang mau dibanggakan Palestina lagi? Afghanistan. Pakistan apa yang mau dibanggakan? Ya, apa yang ada rakyatnya dibodohi, miskin, melarat. Indonesia mau dijadikan seperti itu. Jadi yang muslim non khilafah tolonglah kalian harus bersuara, bantu kita sama-sama nasionalis. Silakan kalian beragama, tapi jangan dijadikan negara ini berdasarkan agama. Kalian juga akan jadi korban. Dan kita semua otomatis. Kita kena duluan pasti. Nah kita ini sekarang banyak juga pengusaha Kristen ya Pak. Tolonglah gunakan kekuatan kalian untuk melawan khilafah ini. Jangan takut.
Kalau andaikan Indonesia ini bisa bebas dari rancangan khilafah, kita akan lebih maju. Kalian bisa membuat Indonesia semaju seperti Singapura, ya, bisa dibikin seperti Australia. Semua sejahtera, sistemnya bisa dibikin sedemikian rupa lebih maju daripada khilafah. Nah ini kita semua harus sadar lah Pak. Yusuf Kala ini memang udah benar-benar biadab, ya. Dia pelan, dia licik sekali, pelan tapi pasti. Nah Ibu Mega juga terjebak. Bayangkan Pak, 5-10 tahun lagi Ibu Mega sudah sepuh. Siapa yang hendak menggantikan keturunan Soekarno? Andai karena rakyat masih mengharapkan keturunan Soekarno. Belum terlihat. Nah, sementara mereka semakin kuat. Mereka bukan individu tapi kelompok. Ya, Amin Rais, semua keturunannya Disdam Sudin, semua keturunan berpola yang sama. Akhirnya kita akan hancur terus kalau nggak dibenahin sekarang. Sekarang TNI sedang digoyang nih Pak. Pak Dudung dikatakan menghina agama. Ini karena aturan-aturan yang bodoh, ya, jadi mengacau. Bayangkan kalau lagi seperti ini kemudian diserang oleh negara luar, hancur. TNI-nya lagi sudah kena isu agama, ya. Jadi Pak Andika jangan diam, ya. Memang ada laporan ke POM TNI, tapi bertindaklah, hajar itu khilafah. Apa itu karena agama kalian digoyang-goyang? Kita bukan TNI, TNI bukan TNI agama, ini TNI nasional, Tentara Nasional Indonesia, bukan Tentara Khilafah Indonesia. Lawan. Kalau memang Indonesia ini mau dilihat tetap eksis lah, lawan. Kita harus dukung Pak Dudung itu Pak. Kita harus dukung Pak Dudung. Jangan mau dibodohin terus lah. Rusak. Saya tambahkan Bung Beta ya. Iya, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Paul. Jadi begini, karena ini ada topik dari Yusuf Kala, jadi kita memang harus nyatakan kepada publik, khususnya rakyat Indonesia, bahwa peran Yusuf Kala, apa yang disampaikan oleh Bung Beta tadi memang betul, dia licik sekali. Karena berkaitan juga pada periode pertama di mana dia dengan SBY, sebenarnya yang mau dijadikan Menteri Dalam Negeri pada saat itu adalah Gubernur Sulawesi Utara, yaitu Mangindaan, Edi Mangindaan, karena ya memang dia sebagai sekjen daripada Partai Demokrat pada waktu itu. Cuman karena dia Kristen dicegal oleh Yusuf Kala sehingga untuk pelantikan itu tertunda 4 jam cuma gara-gara alot untuk mempertahankan ini. Tapi juga si SBY tidak tegas dan ada mungkin balas jasa lah karena SBY ya dibiayai juga oleh Yusuf Kala, makanya Yusuf Kala dalam segala aspek dia akan masuk untuk ini. Tapi tujuannya cuma satu, merusak Indonesia. Jadi orang-orang yang nasionalis kan Mangindaannya jelas nasionalis, dia militer tulen untuk ini. Dan ya track recordnya itu ya pernah sebagai Panglima Cendrawasih dan jadi gubernur. Bahkan sebenarnya untuk menjadi gubernur waktu itu dia tidak ingin, karena saya bertemu dengan dia di New York, karena dia mengharapkan kalau Indonesia itu menjalankan prosedur yang benar, dia bisa jadi paling tidak juga kasat. Tapi semuanya permainan di Indonesia bahwa ya dengan label agama ini dan minoritas dari suku, semuanya itu, apalagi kalau masuk seperti Yusuf Kala, ya sudah semuanya itu karena uang dan dia membawa itu mayoritas, jadi akan nggak stabil Indonesia kalau ada pemimpin yang Kristen ataupun suku yang double minoritas. Ini nonsens semua, memang ini framing. Oleh sebab itu saya tetap menyuarakan Ahok supaya mudah-mudahan dari partai mayoritas PDI Perjuangan mencalonkan Ahok pada 2024. Karena track rekornya sudah ada, bagaimana dia membangun Jakarta dan orangnya ingin untuk menjadi pemimpin untuk mensejahterakan rakyat. Jadi tidak ada pertanyaan soal itu. Masalah-masalah yang tidak terkait mungkin dengan ucapan-ucapannya ya tentu dia akan ada advisor yang lebih
bijak untuk mengarahkan supaya dalam percakapan itu. Tapi itu lifestyle dia juga nggak bisa di stop sebenarnya. Tapi kinerja dia yang harus kita nilai, dan orangnya yang tidak ingin mengambil uang daripada rakyat, tidak seperti dengan Anies, koruptor dengan kelebihan bayar, korupsi, menggarong uang rakyat, dan itu tujuan-tujuan mereka. Dan siapa Anies ini? Kita lihat lagi garis dari mana dia datang, itu adalah bonekanya si Yusuf Kala. Jadi memang Yusuf Kala harus dituntut. Banyak sekali ya pelanggaran-pelanggarannya terhadap Indonesia dan mengkhianati Indonesia dengan kekayaan yang dia sudah raup dalam dunia bisnis. Ini kita harus lebih cerdas, dan rakyat sekarang tidak bodoh lagi. Jadi ini yang kita harus tuntut terus, suarakan terus supaya tidak lari daripada rel, dan kita akan bersyukur kepada pemerintah yang tegas nanti. Jadi inilah tetap kita suarakan Ahok, meskipun ini memang keberanian daripada PDI Perjuangan untuk mengangkat dia, tetapi ya saya yakin dengan presidensial threshold di Indonesia yang 20%, PDI Perjuangan dan dari partai ada partai baru itu yang anak-anak muda itu pasti bisa untuk PSI itu, PSI betul, dan mereka itu sangat rasional dan nasionalis. Jadi harus mereka menentang si Anies Baswedan dan semua yang korup di Indonesia, dan mereka tidak setuju dengan cara-cara yang akan membongkar juga soal sistem penggajian itu yang tidak cocok dengan kinerja-kinerja daripada DPR. Jadi orang-orang seperti itu, partai seperti itu yang kita harus support, dan PKS harus dibubarkan. Jadi inilah suara-suara daripada kita semua, Pak, supaya Indonesia menuju kepada kemakmuran. Angkat Ahok, jangan malu-malu. Bu Mega, dia seorang yang sangat bisa diharapkan untuk kemajuan Indonesia, tidak korupsi dan tegas. Terima kasih. Silakan. Ya, Pak Suara, lanjut Pak Suara, gubrak yang keras. Mana nih Pak Suara?